juga pernyataan Bu Mega itu pernah dinyatakan pada saya juga waktu saya bertemu beliau di rumahnya, bahwa menjelang politik ini biasa ada dasi dan dinamika. Itu adalah suatu proses yang wajar, dan Bu Mega sambil tertawa, Pak Jokowi sambil tertawa. Jadi dari pernyataan Bu Mega saya ingin mengatakan bahwa Bu Mega bisa memahami dinamika ini. Jadi menurut saya itu mungkin menunjukkan kematangan beliau sebagai orang yang sudah matang segala macam, dan saya pikir kita butuh dialog yang dingin untuk dinamika dunia seperti ini supaya tidak menjadi tegang. Pertemuan saya dan Pak Prabowo kan semangatnya persatuan nasional, ya. Harus segera kita hitung berapa banyak biaya sosial dan politik yang diakibatkan oleh polarisasi politik, ya. Bahaya sekali, ya, kalau kita masih hal yang sama. Menurut saya banyak hal yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru mencontoh para pendukung Pak Jokowi dulu, dan it works well, luar biasa. Jadi menurut saya kalau tiap orang melakukan itu, setiap umum melakukan itu, saya kira kita akan punya kesempatan pilpres dan pemilu yang lebih cerdas. Di sini saya diundang Mbak Grace, diundang PSI untuk bicara dalam satu bicara dalam talk show bersama Mbak Yeni Wahid, bersama Mas Wali Gibran untuk acara Kopdar. Jadi menurut saya ini acara terbuka, buktinya ada 2 orang partai lain yang diundang oleh PSI. Saya nggak tahu ada bicara PSI, Grace juga ya? Bicara. Oh Mas Helmi, oh ya Mas Helmi, sama Mas Helmi aku bicara temanya tentang kepemimpinan katanya ya, kalau nggak salah gitu. Udah ada politik, oke. Oh, nggak tahu, saya sebagai diundangnya sebagai Bapak Budiman Sujatmiko. Nggak ada atribut lain, gitu, kira-kira gitu. Mas, ini soal yang polemik bagaimana mendukung Pak Prabowo ini, ya. Barusan ada komentar juga dari Pak Denny Simbolus katanya sebenarnya tuh PDI juga banyak kok membantu termasuk membayar utang-utang pribadinya. No. Tidak tidak ada serupiah pun. Saya nggak ada, kalau ada urusan pribadi saya tidak pernah membebani Pak. Jadi bagus juga ada pertanyaanmu, karena artinya saya bisa kesempatan. Sebenarnya saya agak malas membantah karena Budiman Sujatmiko ini bukan orang baru dalam politik dan berangkat sejak 20 tahun, tidak pernah menjadikan uang itu menjadi motivasi utama. Ya, itu yang jelas. Kalau uang jadi motivasi utama, tentu saya sudah berumur, saya kaya raya dengan 10 tahun. Jadi tidak pernah saya berbicara soal kepentingan uang finansial pribadi. Itu ada tempat lain, dan itu nggak ada hubungan politik ya. Pernyataan itu menurut saya hanya menunjukkan bahwa mungkin cara berpikir orang yang mengatakan itu ya seperti itulah, ya, seperti ikan. Dia pikir seluruh dunia itu adalah air, karena di atas banyak. Nah, saya kan ya, apa yang saya lakukan beyond urusan seperti itu. Termasuk meminta jatah menteri waktu itu di tahun 2019. Saya tidak pernah minta jatah menteri. Siapa? Meminta jatah menteri dari? Meminta jatah menteri ke Pak Jokowi waktu itu. Pak Jokowi 2014 saat pertama kali lantik kabinet, saya biasa dipanggil Pak Pratikno di kantor MMUGM di Manggarai. Ada satu pernyataan Pak Pratikno, Mas Budiman, Pak Jokowi baru bikin Kementerian Desa, itu sebenarnya kementerian itu untuk sampean. Tetapi karena ada dinamika politik harus diserahkan pada yang lain. Oke, nggak ada masalah. 2015 saya dipanggil ke istana, Pak Jokowi bilang kita ingin reshuffle, kita ingin Kementerian Desa untuk Mas Budiman, tapi rupanya masih ada dinamika politik yang lain. 2015 juga saya dipanggil ke rumah Pak Jokowi di daerah Sumber, Solo, mengatakan itu segala macam. Akhirnya saya bilang, Pak, saya berkali-kali dipanggil cuma untuk bicara, saya sebenarnya berniat memberikan kementerian pada Mas Budiman, tapi ada dinamika politik. Gini aja Pak, saya ini nggak partai kan, nggak jadi menteri. Lagi pula kalau urusan desa, saya bisa menggerakkan desa tanpa saya harus jadi menteri. So saya tidak pernah meminta itu. Bahkan saya dulu jadi anggota DPR juga tidak pernah meminta. Bahkan 2019 saya pernah ngomong ke Sekjen, saya nggak usah dicalonkan lagi karena saya sudah 2 periode di DPR. Dan bahkan saya sudah pamit sejak 2017 tidak akan dicalonkan ketiga kalinya. Kenapa? Karena seorang seperti saya tahu kalau saya
sampai periode ketiga di sebuah jabatan yang sama, saya pasti tumpul. Saya akan jadi liabilities. Jadi 2 periode cukup. Tapi karena waktu itu ada Pilpres 2019, ya udah kamu pindah aja ke dapil lain, di dapil yang dulu Pak Jokowi kalah, PDI kalah. Ya, tapi saya konsentrasinya lebih pada ke Pilpres. Karena memang sejak awal saya tidak mau ada di periode ketiga DPR. Dan cukup dong 2 periode 10 tahun. Jadi ketika berbicara dengan saya, jangan pernah pakai ukuran-ukuran yang sifatnya apa ya, transaksional. Betul. Memang orang media. Jangan pakai ukuran transaksional, tapi pakai ide. Pakai ide. Kalau once kamu bisa meyakinkan sesuatu ide, saya akan ikut kamu dengan keyakinan. Tapi kalau kamu nggak pernah meyakinkan saya dengan ide, oke, forget about it. Mas Budiman izin, Mas Budiman lapar katanya tadi. Tahu aja kamu. Pergerakan Mas Budiman ke Prabowo ini dinotis Ibu Megawati. Yes. Ini Mas Budiman gimana tanggapannya? Ya, Ibu Megawati bagus ya, ada pertanyaan. Bahkan beliau kalau nggak salah dalam pidato, kalau ngomong wartawan supaya tanyakan soal ini bahwa ini kan dasar itu kan Ibu Mega menceritakan pertemuannya, perbincangan dengan Pak Jokowi ya. Mungkin waktu di istana, Pak Jokowi kan tanya gimana dinamika Pilpres. Ibu Mega mengatakan, nah itu kan dinamika politik, dasar-dasar politik biasa, ada yang dasar rumba, rock and roll, ya kan? Biasa saja. Nanti ada pasangan sono ganti sono, sini ganti sini, kan itu dinamika politik biasa. Ya, saya pikir pernyataan Bu Mega itu pernah dinyatakan pada saya juga waktu saya bertemu beliau di rumahnya, bahwa menjelang politik ini biasa ada dasar-dasar dan dinamika. Itu adalah suatu proses yang wajar, dan Bu Mega sambil tertawa, Pak Jokowi sambil tertawa. Jadi dari pernyataan Bu Mega saya ingin mengatakan bahwa Bu Mega bisa memahami dinamika ini. Jadi menurut saya itu mungkin menunjukkan kematangan beliau sebagai orang yang sudah matang segala macam, dan saya pikir kita butuh dialog-dialog yang dingin untuk dinamika ini seperti ini supaya tidak menjadi tegang. Pertemuan saya dan Pak Prabowo kan semangatnya persatuan nasional, ya. Harus segera kita hitung berapa banyak biaya sosial dan politik yang diakibatkan oleh polarisasi politik, ya. Bahaya sekali, ya kalau kita masih hal yang sama. Menurut saya banyak hal yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru mencontoh para pendukung Pak Jokowi dulu, dan it works well, luar biasa. Jadi menurut saya kalau tiap orang melakukan itu, setiap kubu melakukan itu, saya kira kita akan punya kesempatan Pilpres dan pemilu yang lebih cerdas, gitu ya. Lesson learned yang bagus tuh. Mas, Pilpres 2024 tertarik duduki kursi menteri SIP? Saya begini, kalau saya bicara, saya konsen saya sekarang pada soal inovasi dan teknologi dan desa tetap, gitu ya. Jadi menurut saya nggak mau bicara jabatan. Konsen saya 2020 ke sana di pemerintahan atau tidak di pemerintahan, konsen saya adalah inovasi teknologi desa dan kebudayaan. Itu konsen saya. Ya. Oke, ada yang mengajak Mas Miko untuk berdebat dengan Bang Adian Alfatif dulu terkait penghilangan aktivis. Tanggapannya gimana? Oh itu kalau saya diskusi udah biasa. Tadi saya dengan Mas Hinton tadi siap. Dengan Mas Hinton tadi. Adian Alfatif dulu. Siapa yang minta? Netizen mengajak debat terbuka gitu terkait dengan penghilangan aktivis 98. Tuh, saya sudah diskusi dengan korban penghilangannya dan mereka mendukung langkah saya. Tapi jika diajak debat terbuka siap tidak? Yuk, untuk dalam konteks apa? Terkait dengan penghilangan aktivis 98. Oh, apa hubungannya? Adian nggak ada dalam peristiwa itu. Saya sudah diskusi dengan korban penghilangan dan mereka sebagian setuju dan memaklumi langkah saya. Saya dengan Raharjo Wahyuzati diskusi, dengan Muhjanto diskusi, dengan Arus Sugiarto diskusi. Mereka yang menitip pesan pada saya, jangan jadikan luka kami sebagai bahan politisasi setiap 5 tahun yang toh nggak diselesaikan. Ketika mau pemilu ngomongin masa depan, masa lalu kami yang selalu jadi bahan. Tapi kami nggak pernah diajak bicara masa depan. Padahal kami luka, kami menangis, kami berdarah karena kami dulu menceritakan masa depan. Kita ini bukan korban, kita adalah orang yang berpikir dan berjuang, ditangkap, diculik, dibunuh, segala macam, ya. Itu karena kita punya cita-cita. Bagi kami yang paling penting adalah cita-cita, bukan darah kami yang harus dijadikan komoditi politik. Itu diskusi saya selama 3 tahun terakhir dengan Raharjo Wahyuzati dan teman-teman yang diculik yang lain. Mas Ya, Budiman, saya lagi satu aja. Kedatangan kali ini ke PSI bukan sinyal bahwa merapat ke PSI setelah dari PDIP? Saya ini banyak teman baik di PSI, saya pernah diskusi di Golkar. It's okay. Apalagi juga ada
teman-teman saya yang saya kenal, Mbak Yeni, ada Mas Gibran, ada Mas Helmi, teman lama saya. Tapi rencana mau diprospek jadi ketum PSI. Oh, enggak. Siapa tahu. Makasih Mas. Ayo Taufik, pakai rekan-rekan ayam Taufik. Oh, ya udah pakai di depan.